Halo teman-teman, salam sehat selalu. Real Madrid dan Villarreal menjadi dua klub asal Spanyol yang menembus babak empat besar atau semifinal setelah pada Rabu dini hari atau Selasa waktu setempat. Los Blancos secara dramatis lolos dengan agregat 5-4 menghadapi Chelsea, walaupun sebenarnya mereka kalah dengan 2-3 di Santiago Bernabeu. Sementara di Allianz Arena, harapan mimpi bagi Bayern Munchen untuk bisa lolos ke empat besar sirna. Mereka tidak mampu mengalahkan Villarreal dan hanya berhasil bermain dengan 1-1. Kekalahan pertama mereka di Madrigal dengan 1-0 dari Villarreal membuat Bayern tidak bisa menembus babak semifinal. Gol dari Lewandowski dibuyarkan oleh Chukwueze hanya 2 menit menjelang pertandingan berakhir. Dan kita masih akan menunggu dua semifinalis lainnya yang akan ditentukan tentunya dalam laga ATM menghadapi City dan Liverpool menghadapi Benfica. Saya akan berbicara dengan kekalahan, ya, bukan kekalahan sebenarnya, tersingkirnya juara bertahan The Blues Chelsea ketika mereka bermain jauh lebih bagus dibandingkan dengan leg pertama di Stamford Bridge, di mana pasukan Thomas Tuchel ini kalah dengan 1-3. Tetapi di Santiago Bernabeu, Chelsea bermain secara permainan mereka tuh lebih unggul dari Madrid, ya. Mereka tidak terpengaruh. Ini motivasi yang tinggi. Makanya di konten saya kemarin saya sudah mengatakan bahwa mereka belum bisa lempar handuk. Misi sulit tetapi masih memungkinkan. Dan Tuchel sudah mengatakan dalam press conference bahwa mereka akan melakukan yang terbaik sebisa mereka, ya, untuk bisa memenangkan laga. Dan ternyata Chelsea itu menang. Mestinya menurut saya Chelsea itu lebih layak untuk lolos ke semifinal, ya, dibandingkan dengan Madrid, karena mereka ini pantas, ya, bermain dengan luar biasa, ya. Bahkan bisa unggul dengan 3 gol sampai di menit 75. Setelah diawali dengan gol Mason Mount, kemudian Rudiger memperlebar jarak, dan akhirnya di menit 75 Timo Werner, ya, membuka harapan besar bahwa Chelsea ini akan ke semifinal dengan unggul 3-0. Berarti mereka punya keunggulan dengan agregat 4-3 dari Madrid sebelum ada gol balasan, ya, di menit 80 dari Rodrigo untuk memaksa pertandingan ini diperpanjang, dan akhirnya Benzema lewat tandukannya memastikan langkah mereka lolos walaupun kalah dengan 2-3. Nah, kita lihat dengan Chelsea. Starting 11 yang dimainkan oleh Thomas Tuchel, ya, bermain seperti kelihatan dengan 4-3-3, bahkan bisa berubah dengan 3-4-3, 3-4-1-2, karena di depan itu fleksibilitas itu sangat tinggi, ya. Dengan Werner dan Havertz bisa ke depan, Mount akan berdiri di belakang Havertz dan Werner. Di belakang juga bisa membentuk ada 3 pemain, ya. Walaupun sebenarnya hanya ada 2 back tengah yang normal yang kita lihat dengan Rudiger dan Thiago Silva, dan Alonso bisa bergerak ke belakang bersama dengan Reece James. Kalau Alonso agak ke depan untuk bisa membantu menjadikan 4 back, Reece James akan ke dalam untuk bersama dengan Silva dan Rudiger. Sementara di gelandang ini ada Kovacic di sana, ada Loftus-Cheek, ada Kante, dan Alonso yang bisa naik turun, ya, di sini. Sehingga itu fleksibilitas yang dilakukan dengan formasi bahkan 4-3-3 berubah menjadi 3-4-3, 3-4-1-2. Ini lebih enak dimainkan oleh pemain-pemain Chelsea. Agak sedikit mengejutkan, ya, saya melihat bahwa Loftus-Cheek dimainkan lebih awal dalam pertandingan ini, ya. Karena menurut saya juga kalau bisa melihat dari keseluruhan pertandingan, Loftus-Cheek bermain biasa-biasa aja. Tidak menggambarkan bahwa dia tampil luar biasa. Secara tim oke, termasuk dengan N'Golo Kante yang tampil tidak begitu istimewa dalam pertandingan ini, walaupun dia bermain dengan 100 menit, tetapi 2 gol balasan dari Madrid ini juga ada keterlibatan dengan kelengahan dari seorang N'Golo Kante. Kalau saya lihat, ya, bagaimana dengan gol balasan Rodri itu ada bola yang diintercept oleh Alaba, ya, ketika Kante ada di sana. Kemudian ini bola jatuh ke kaki Modric dan terlambat pressing, ya, bagi Kovacic dan juga dengan
Kante untuk mempressing Modric, dan kita lihat bagaimana umpan ya asis yang sangat baik dilakukan oleh seorang Modric di sini, karena dia masih punya ruang untuk bisa berpikir melihat sini dengan tekanan yang tidak begitu kuat dari Kante, sehingga bola jatuh di Rodrigo dan dia bisa membuat gol menjadi titik balik setelah tertinggal dengan 0-3 menjadi 3-1. Pertandingan harus diperpanjang. Gol kedua juga demikian ya. Bagaimana Camavinga bisa merebut bola, sebenarnya di sana ada Kante yang bisa mendapatkan, tapi gagal sebelum bola jatuh ke Vinicius Junior. Vini bisa memberikan umpan, Kante juga agak terlambat menutup di sana. Di samping ada tergelincirnya Rudiger untuk mengantisipasi datangnya Benzema dengan tandukan yang sangat jitu untuk membuat 3-2. Ini sudah cukup buat Madrid ketika ada gol dari Benzema, karena dengan skor 3-2 ini walaupun kalah ya, agregat mereka akan unggul. Nah, ini yang membuat saya pikir sakit benar bagi Chelsea ya, karena Chelsea sudah bermain jauh lebih bagus, ada lebih dari 20 tembakan mungkin ya mereka bisa lakukan ya. Ada 24 tembakan kalau nggak salah di sana, yang mereka 7 on target ya. Bahkan bisa lebih dari itu tembakan mereka. Lebih bagus dibandingkan dengan Stamford Bridge. Ketika mereka hanya menembak 20 kali, ya ada 5 on target. Tetapi penguasaan bola yang tinggi juga, 57% dari Chelsea, 43% dari Madrid. Ini yang menggambarkan bahwa secara permainan sebenarnya Chelsea lebih layak untuk bisa lolos dibandingkan dengan Madrid. Lihat aja sepak pojok mereka, corner kick 10 kali, Madrid cuma 1 kali. Jadi secara statistik dari semua aspek, Chelsea itu di atas dalam 2 leg. Walaupun mereka kalah di Stamford Bridge, tapi mereka unggul. Secara ball position juga di Stamford Bridge mereka unggul. Ketika bermain di Santiago Bernabeu juga di Rabu dini hari mereka unggul mutlak ya. Karena bagi Madrid mereka hanya 10 tembakan dan 4 on target. Jadi agak jauh dibandingkan dengan Chelsea. Tetapi itulah sepak bola ya. Akhirnya mereka gugur secara ya, hanya 15 menit mereka perlu untuk mempertahankan keunggulan ketika sedang leading dengan 3 gol. Ya, sebelum ada gol dari Rodrigo. Sayang sekali ini kelengahan yang terjadi di pemain-pemain Chelsea untuk bisa mempertahankan skor mereka. Terutama yang saya katakan tadi, bagaimana Kante yang bermain mungkin agak kecapean ya. Pak Haji Kante ini bermain sehingga dia perlu ditarik keluar setelah bermain 100 menit sebagai seorang kapten kesebelasan. Tetapi saya juga bisa melihat di sini bagaimana Chelsea ini mendapat tekanan, bukan tekanan apa ya, dari wasit Simon Marciniak asal Polandia ini yang akhirnya menganulir ya, ada gol sebenarnya. Kalau gol Alonso ini tidak dianulir ya, Chelsea akan menang dengan 4. Kalau Chelsea sudah 4, ini akan sangat sulit bagi Madrid untuk bisa membalikan keadaan ya. Di menit 63 kalau tidak salah ya. Dari sisi kiri pertahanan lawan ada di kanan tentunya. Pergerakan dari Alonso ini, ada Carvajal yang coba untuk bisa mengganggu, dan Alonso dengan baik sekali bisa melepaskan tembakan, tetapi ada bola pantulan sebenarnya di sana yang konon menurut wasit itu agak menyentuh tangan. Tetapi saya pikir ini bisa play on, bisa ya, ini 50-50. Dan kalau bisa dikatakan wasit itu sebenarnya harus bisa mengecek ke VAR. VAR hanya memberitahu, dia hanya berkomunikasi dengan VAR bahwa ini ada gol yang bisa dilihat untuk dianulir. Padahal ini kan ada 2 sentuhan yang terjadi di sana sebelum bagaimana tembakan yang keras dilakukan oleh Alonso dan bola menukik tajam masuk ke gawang Thibaut Courtois. Ya, karena ini kan ada bola pantulan dulu, ada 2 pergerakan. Tapi wasit melihat ini bahwa tidak semestinya dia harus mengecek aja, terlepas dari apapun ya. Untuk kebenaran ini harus dilihat. Itu yang membuat Thomas Tuchel ini agak kecewa juga. Ya, pasti akan memprotes bahwa dia hanya bisa mendengarkan laporan dari VAR, karena yang menentukan di lapangan itu adalah Marciniak ya. VAR itu hanya bisa untuk mengecek itu lewat tinjauan ulang. Tetapi kalau Marciniak mengatakan ini gol, ya ini lain lagi ceritanya. Tetapi ketika dia diminta untuk bisa berkomunikasi dan ini langsung dia menegaskan ini tidak gol, padahal dia perlu untuk bisa melihat ini, membuktikan bagaimana Alonso bisa melepaskan tembakan. Dan saya pikir ini gol yang fantastis ya, gol yang luar biasa ya. Itu bisa katakan dalam tanda kutip seakan-akan Chelsea ini agak dirampok ya, bisa dikatakan demikian dengan gol Alonso itu ya. Dan bagaimana juga
Marciniak di menit 113 itu bisa memberikan kartu kuning terhadap Tuchel. Karena Tuchel begitu keras memprotes ini, ya. Ada duel sebenarnya terjadi sana antara Rudiger dan Vazquez kalau nggak salah. Dan bola itu keluar lapangan, mestinya ini lemparan ke dalam untuk Chelsea. Tetapi wasit, ya, mungkin juga oleh hakim garis bisa mengatakan ini keuntungan buat Madrid. Yang bikin Tuchel geram, ya, naik darah, dan wajar dia melakukan protes keras ini sebelum ada kartu kuning diberikan oleh Marciniak. Karena memang dalam penglihatan tayangan ulang itu kelihatan sekali bagaimana ini keuntungan sebenarnya buat Chelsea yang harus lemparan bola ke dalam, ya, ketika Rudiger ada di sana. Nah, inilah pernik-pernik yang terjadi dalam duel di Bernabeu yang akan merugikan bagi perjalanan Chelsea untuk menuju ke 4 besar. Karena saya lihat ini luar biasa, ya, penampilan Chelsea terutama, ya, tidak ada rasa takut mereka, ini termotivasi, ya. Kemenangan mereka 6-0, ya, ketika mereka bermain di IPL melawan Soton, itu semangat itu yang mereka bawa ke Bernabeu. Dan mereka tampil baik sekali. Justru Madrid dalam tekanan sebelum ada gol yang dibuat oleh Rodrigo, ya, yang menentukan mereka untuk nafas mereka bisa berlanjut. Sebenarnya mereka sudah dimatikan. Dengan gol Werner ini, mereka sudah betul-betul kelihatan down sekali, ya. Itu yang terjadi sebelum ada kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Kante ketika lepas di sini, bola direbut dari Camavinga, ya. Dan akhirnya memberikan umpan kepada Vini, dan Vini bisa kembali seperti di leg pertama. Ketika gol pertama Madrid itu datang dari Vini dan ditanduk oleh Benzema untuk bisa menentukan. Dan ini gol Benzema kedua itu memang langsung membuat situasi agak berubah memang. Tetapi secara keseluruhan saya bisa melihat, kalau lihat dari permainan kembali ke permainan di lapangan, Chelsea mestinya, ya, harus lolos. Tetapi sayang sekali mereka tidak mampu membuat back to back mempertahankan gelar juara mereka. Tetapi, ya, mereka keluar lapangan dengan kepala tegak, ya, karena mereka mampu mengalahkan Madrid dengan permainan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa pertandingan ini akan menjadi milik Madrid bahkan, ya, atau pertandingan bisa berakhir imbang. Tetapi ternyata tidak, ya. Ini menjadi milik bagi Chelsea. Hanya saja Dewi Fortuna, keberuntungan, tidak ada di pihak Chelsea. Ini dalam sepak bola memang hal-hal seperti ini juga bisa harus terjadi, ya. Ketika kedua tim bermain dalam level yang sama kuat, ya. Dan Chelsea harus bisa, ya, merelakan Madrid terus berlanjut ke babak 4 besar. Dan ini menjadi perjalanan ke-31 Madrid sepanjang sejarah mereka lolos ke semifinal untuk ke-31 kali. Ya, dan mereka membuka peluang untuk meraih gelar ke-14 kali di UCL yang menjadi panggung mereka. Dan mereka harus mengakui bahwa Chelsea adalah lawan terberat. Lawan yang membuat mereka pusing sepanjang pertandingan dalam 120 menit. Ya, bagi Anda yang sudah menebak tentunya apa yang di kuis siapa 4 tim yang layak akan menuju ke babak semifinal, yaitu dari pihak PT SK Prima Eva. Untuk Leones, Anda akan bisa mendapatkan hadiah-hadiah uang. Ada 20 pemenang tentunya yang akan diberikan. Di samping saya akan mengecek bersama dengan tim, ini siapa yang benar. Kayaknya ini nggak ada yang benar juga ini kalau bisa melihat dari segi skor, ya. Untuk mendapatkan hadiah 1 sendal Leones, ya, dan 2 kaos juga Leones, persembahan PT SK Prima Eva untuk pemenang kalau skornya tepat, di mana Chelsea menang dengan 3-2, ya. Ini yang saya pikir mungkin kalau ada pun cuma 1-2 orang, tapi tidak mengapa. Tetap Anda akan kita pilih, akan kita lihat mana yang lebih mendekat untuk bisa mendapatkan giveaway. Tentunya kita akan pertimbangkan ini. Jika tidak ada pemenang, saya akan mereview lagi soal Munchen kalah melawan Villarreal nanti setelah video ini. Jadi inilah review tentang hasil pertandingan di Bernabeu, di mana secara dramatis The Blues Chelsea sebagai juara bertahan tersisih meski mereka menang dengan 3-2 melawan Real Madrid. Oke, ciao.